Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable our lecturer today and my friend here. My name is Fatima Zahra. I'm with my team. There is Ade Suryani Lubis from group 2. We are going to talk about author, editor, and reader. So, what is that? Okay. So this is what we are discussing, and so Ade, you can explain this topic. Okay, before we go to the first material, we need to know that introduction first. So, in book publishing, the words editor and copy editor are common. Jadi di dalam dunia perusahaan penerbitan itu ada istilah yang namanya editor dan copy editor. Apakah kedua ini sama? Tentunya sama, tapi ada perbedaan nih. Kalau editor itu adalah tugas yang menyunting, kemudian mencari bahan penulisan, menjumpai penulis, dan juga selain dia menyunting tata bahasa, dia juga memikirkan tentang bagaimana si buku ini bisa diterbitkan dengan layak. Sedangkan copy editor ini copy editor ini tugasnya hanya memeriksa tata bahasa dalam suatu naskah kepenerbitan. Jadi bisa dibedakan antara itu ya editor dan copy editor. Oke, next Joy. Halo Joy, boleh di next? Nggak kedengeran ya? Oh, udah. Jadi ya boleh di next. Jadi apa sih tugas-tugasnya editor? So the word editor originally came from English. According to the English Indonesian Dictionary, the word editor means editor, examiner of manuscript for publication. The word edit itself means reading and correcting, preparing a manuscript for publication. Ya tanggung jawab seorang editor itu kalau kita lihat dari kamus English Indonesian menurut Eccles dan Shedley itu tugasnya mengeksaminer naskah untuk dipublikasi, kemudian diambil dari kata edit, yaitu yang artinya untuk memeriksa, correcting sebuah memeriksa dan juga menyiapkan sebuah naskah untuk dipublikasi. Next. Nah, ini adalah responsibility dari seorang editor, yaitu planning the manuscript to be published by the publisher, kemudian looking for manuscript to be published, consider manuscript submitted to be published, dan editing hingga memberi instruksi kepada seorang copy editor yang tadi tugasnya hanya untuk memeriksa tata bahasa naskah saja. Kemudian tambahan dari tanggung jawab seorang editor adalah untuk meng-approve manuskripnya untuk dicetak, kemudian provide advice, kayak memberi masukan dan saran kepada penulis tentang desain, cover, ilustrasi, dan lain sebagainya. Itu juga termasuk tambahan dari tugas editor. Next. Nah, teman-teman kita tahu ya bahwa perusahaan penerbit itu menerbitkan ada banyak sekali ragam naskah yang akhirnya dicetak untuk masyarakat, yaitu seperti poster, newsletter, bulletins, magazines, journals, booklets, dan tentunya yang paling umum adalah buku-buku. Next. Nah, seorang editor itu kita tahu karena dia memiliki banyak tugas dan tanggung jawab, nggak cuma hanya memeriksa tata bahasa, maka dia memiliki hubungan ataupun relationship
Sebentar ya, kita lanjutkan. Halo, udah kelihatan belum, Dek? Belum, layarnya belum. Ini Itu udah. udah purpose ya? Kemudian ada kenapa ya? Kita lanjut ya, teman-teman. Jadi selanjutnya itu ketika kita sudah tahu hubungan-hubungan editor itu menjalin kerjasama dengan siapa, maka kita harus tahu why do editors do all this. They make an effort to ensure that the author's message is as understandable and powerful as feasible. That is why editing is done. All of that careful work was done for this reason. Jadi tujuan utamanya adalah untuk menyampaikan pesan yang ada pada naskah oleh si autor untuk tetap tersampaikan kepada pembaca dengan cara yang benar dan juga powerful dan visible. Itulah gunanya seorang editor, meyakinkan naskah itu. Kemudian, how to communicate with editors, authors dengan pembaca. Editors make sure. Halo Joy. Joy boleh ke itu next. Bukan next. Sebelumnya. Wah, sinyalnya nih. Oke. Ke ini ya, yang purpose. Yap. Nah, jadi tujuannya itu ya adalah untuk menyampaikan pesan. Next. Nah, ada istilah two people in mind dalam sebuah editor, istilah editing, yaitu a good editor always remember the reader. Jadi saat dia menyunting sebuah naskah dan mengolah message yang ada di dalam naskah, maka pihak yang paling penting untuk dipikirkan oleh seorang editor adalah selalu mengingat tentang target pembacanya. Bagaimana pembaca itu akan merespon manuskrip kita dan juga apakah ini layak untuk pasarnya reader, pasarnya pembaca yang ini dan yang itu, kan pastinya reader ada berbagai macam dan beda-beda. Jadi tetap seorang editor itu memikirkan tentang readernya, bukan hanya ego editor sendiri. Next. Dengan cara yaitu communicating. Every time we publish something, we are trying to communicate. So we are trying to carry the author message to people who can be helped by that message. Jadi editing suatu naskah juga termasuk ke dalam hal yang bersifat communicating. Jadi tetap harus berkomunikasi dengan readers, authors, readers, dan juga editor. Next. Nah, ini adalah gambaran atau diagram yang perlu kita perhatikan antara antara pesan dan juga si pembaca dan juga penulis dan juga editornya harus saling memiliki feedback masing-masing, harus mempunyai feedbacknya. Oke, next. So, bagaimana transferring pesan-pesan yang ada pada buku? So editors make sure that the author's message reaches the intended readers clearly and effectively. This may involve more than words. Editors also are concerned that the words are supported when necessary by illustration, the appearance of the publication supports the message, the typesetting and printing are clear, clean, and economical, the message reach the potential reader distribution and promotion. Kemudian juga editors membantu dalam mempublikasi particular reader dan juga author wants to reach. Jadi dia harus tahu target apa yang ingin dicapai oleh si autornya itu sendiri. Jadi harus ada komunikasi antara kedua belah pihak untuk transferring message. Next. Nah, di sini ada beberapa poin-poin penting
yang harus kita perhatikan, yaitu the printed message will not be communicated clearly if the words are inaccurate, sulit untuk dipahami oleh pembaca, kemudian tidak di arrange dengan baik, nggak disusun dengan baik, kemudian ada pengejaan yang salah-salah, ungrammatical, terus terlalu general, or too vague, kemudian ada terlalu numerous, inconsistent, nggak konsisten penggunaan bahasanya, dan juga tidak cocok untuk target pembaca, dan juga tidak menarik. Dan ini adalah poin yang penting kita perhatikan dalam menyampaikan message kepada reader dari sebuah naskah. Okay, next. So, this is a planning for publication. The first 5 question. Jadi kita saat mempublikasi ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab dalam diri kita sendiri, yaitu who has the material been written for? Manuskrip ini sebenarnya ditulis untuk siapa, dan juga where do intended readers live? Kemudian target pembacanya itu yang seperti apa, dia tinggal latar belakang dan dia tinggal di mana juga sangat mempengaruhi terhadap suksesnya, berhasilnya publikasi kita. Where will they use the publication? Di mana mereka menggunakan publikasi yang kita kirimkan, dan juga when is the material going to be used? Kapan manuskrip kita akan digunakan, dan kapan sih perlunya manuskrip itu untuk dibaca? Itu sangat penting untuk kita concern. And what is being said? Apa sih yang ingin kita sampaikan? Poin penting yang ingin kita bicarakan di dalam manuskrip kita, apakah sudah tersampaikan lewat message tadi? Kemudian, why is the material being published? Kenapa manuskrip kita harus dipublish? Tentunya kita harus punya encourage dan dorongan yang penuh untuk bisa mempublikasi naskah yang bagus. Oke, next. Kemudian ada penentuan saat kita mempublikasi, tanyakan ini pada diri kita. Who has the material been written for? Kemudian, where do intend readers live? Oke, ini mungkin salah ini ya, typo. Kita tanyakan pada diri kita, should this publication be formal atau informal in style? Kita harus memutuskan jenis tulisan kita, gaya kita dalam mengedit dan menulis itu, apakah dia harus berbahasa informal atau formal, kemudian seberapa panjang tulisan kita, dan memakai format seperti apa. Dan itu harus decided sebelum pengerjaan dari publikasi. Oke, next. Kemudian kita harus memilih kata-kata seperti apa yang cocok untuk pembaca. Jangan sampai pembaca kita ilfeel dengan tulisan kita. Jadi tanyakan pada diri kita, is the vocabulary appropriate for the intended readers? Apakah kata-katanya cocok? Apakah dia mengandung sara, ujaran kebencian, atau pornografi? Kita harus detail dan jeli dengan itu. Kemudian, should the words be purely informative? Apakah tulisan kita ini mengandung ada nilai informatifnya atau tidak, atau cuma hanya kata-kata yang tidak unnecessary words yang nggak perlu dipublish. Kemudian, should the language be formal? Kembali lagi, apakah kita akan menggunakan bahasa yang formal atau intermediate atau informal? Kemudian, should the language be technical or professional? Apakah tulisan kita ini bersifat akademik yang profesional atau hanya ingin sekedar sebagai technical untuk menyampaikan message naskah? Next. Okay, the next material is knowing the reader. It will be delivered by Joy. Okay, thank you Ade for the explanation. So this is knowing the reader ya. There are various ways to find out about the reader. Jadi sebagai editor kita harus tahu nih target reader itu seperti apa. Yang pertama itu caranya adalah meet the readers. Nah, kita bisa go out and meet typical readers. Misalnya meng-attend meeting, conferences, and book fair where they will be present, and then we can ask them about their interests and needs tentang our publication yang telah kita periksa gitu ya.
Kemudian as colleges, nah if we cannot meet the readers di tempat-tempat yang udah kita kunjungi tadi, kita bisa juga nih menemukan colleges who are typical of the reader or who work with them directly and ask them about the reader. Misalnya kita mengunjungi Gramedia gitu ya, atau agensi-agensi lainnya, misalnya Kompas gitu. Kan itu kan kita datengin langsung gitu ke tempatnya, kita tanya nih tentang publikasi yang reader itu suka gemari itu apa di zaman sekarang ini. Misalnya targetnya itu readernya Gen Z, kemudian milenial, misalnya generasi X dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, sorry, itu kita nanya kepada autornya itu sendiri. Untuk bagian ini sebenarnya ada di next slide selanjutnya gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Kemudian kita ask editor gitu ya. And then the member of the editorial board will be respected expert in their discipline and will have to ensure the quality of what we publish. Jadi kita tanya juga sesama editor nih yang sudah berkecimpung lama gitu ya di publisher, di mana-mana gitu yang udah mereka publish gitu. Oke, selanjutnya we can ask the organization. Misalnya kita mengunjungi government agency that can provide statistic or a professional society can give information about its members. Kita bisa nanya nih what parts do they read most, what kind of material interest the most gitu. Nah kita bisa menemukan government agency ini misalnya di badan bahasa gitu ya, di balai bahasa. Kan mereka juga meneliti itu kira-kira buku bacaan misalnya ya kayak remaja gitu atau orang-orang di zaman sekarang itu lebih suka ke apa gitu, apakah politik, hiburan, atau tentang kesehatan. Kemudian we can invite them and the group of reader to visit your institution. Misalnya kita punya tempat kita sendiri gitu ya khusus ada organisasinya dan kita mengundang mereka gitu secara gratis kalau bisa dibilang atau itu seminar gitu ya. Dan ini bagus sekali untuk public relation and give us gitu ya a chance to meet the readers. Kemudian ada get letters. We can encourage the letter to the editor. This will tell you what the reader are interested. Kita juga bisa ngirim letter nih ke editor lain gitu ya untuk mengetahui target reader kita itu seperti apa. Kemudian we can ask non-readers. Tadi kan kita bilang tentang reader. Nah, sekarang kita juga bisa nih tanya kepada yang non-readers terhadap buku yang kita edit tadi gitu ya. Nah, kita bisa nemuin orang-orang ini kenapa the people are not reading what we are publishing. Do they know about the journal? Misalnya mereka tahu nggak nih jurnal kita gitu ya? Kan nggak selalu buku kan seorang editor itu mengkoreksinya gitu ya. Jika mereka bilang mereka nggak tahu apa yang kita publish itu, so pertama kita harus nemuin problem masalahnya misalnya di marketing. And then if they do know the journal but don't want to subscribe, the main problem might be editorial. Nah berarti mereka udah baca nih, udah tahu, tapi mereka nggak mau berlangganan gitu ya, karena ada kesalahan dari editor kita mungkin yang kurang bagus atau kurang proper dan lain sebagainya. Okay, the next is asking author about the reader. Okay, so here are some rules that we'll have in planning question. Yang pertama, don't ask question that can be answered simply like yes or no. You don't get much information from such question gitu ya. Sebagai editor kita jangan nanya yang jawabannya tuh hanya yes atau no. Oke, kita lanjut dulu ya. Di sini don't ask question that are too general. The answer may be too general to be useful. Jadi jangan tanya pertanyaan yang kita sebenarnya udah tahu gitu, atau mungkin udah luas banget. Jadi kayak kemana-mana dan gak dapat main poinnya terhadap apa ya kayak koreksiannya mereka gitu. Yang ketiga itu ada plan the wording of the question carefully in order to get as much information as possible. Nah tadi kan jangan sampai kita nanyanya tuh simple, jawabannya tuh yes or no. Contohnya kayak gini, are you an expert in the subject? And the author may just answer yes. You have not got the information you need. It is better to ask, have you written on this subject previously? Or please give the details. It tell how much of an expert the author is. Jadi dengan contoh pertanyaan seperti itu, kita bisa dapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari author itu sendiri. So, di sini ada juga, we can send some question to the author in the form of a letter. Jadi tadi kita bisa tanya mereka nih melalui surat, maksudnya surat itu kayak email ya.
email gitu. Di sini contohnya, how do you hope reader will benefit from this publication? Kemudian, what is new or different about this manuscript compared to others in the same field? Kemudian ada lagi, what response do you expect from your readers? How long will this publication be useful? Dan mungkin kita bisa nanya juga nih ke author, have you found any special problem in other similar publication which we should be careful to avoid? Itu contoh-contohnya yang bisa mengelaborasi jawabannya si author tersebut. Dan kemudian next-nya adalah finding good manuscript. Nah, di sini, here are methods editor have found useful in the search for good material. Be alert. Jadi, kayak misalnya kita ini seorang editor. Kita harus membaca read widely gitu ya, dengan visiting library secara terus-menerus gitu. Maksudnya kayak nggak hanya sekali dua kali gitu. Kita bisa melihat nih orang-orang interestnya di apa gitu. Kita juga bisa tanya librariannya atau pustakawan mereka gitu. Dan kita juga bisa listen actively and ask question with the expert author or the readers-nya itu sendiri. Misalnya mengadakan pertemuan di library gitu ya. Go hunting. Go out looking for ideas and manuscript. Editor go to seminar and professional meeting to talk to people. They talk to the researcher in their labs or offices to find out what happening there. Jadi kita datang sendiri gitu ya sebagai editor, datang tuh ke seminar profesional mereka ya. Si author itu misalnya lagi bikin seminar nih gitu, dan kemudian kita jadi tahu nih apa yang dibuat mereka tuh interestnya si reader tuh apa ya terhadap karya tersebut. Kemudian kita juga bisa build the network. Nah, editor ini can build network itu pastinya dari advisor lainnya ya. Editor gets advice from ideas from many sources, misalnya mereka buat tuh editorial boards atau biasanya kalau di buku-buku itu mereka udah tahu gitu ya rating-rating buku tertentu gitu. Kira-kira readernya itu sekarang lagi pengen baca apa gitu. Kemudian referees, author, and other scientists all may be able to suggest ideas or report. Jadi kita juga bisa nemuin sesama editor atau kita tanya langsung author tersebut, kemudian ada scientist yang udah expert gitu ya di bidang buku yang misalnya yang ditulis itu, entah itu buku ilmiah, buku fiksi gitu ya, atau hanya buku-buku bacaan sederhana seperti komik atau novel misalnya. So the next is being an editor. Nah, di sini editor qualities. Yang pertama, a good editor itu tadi ya sudah di-mention, read widely and has great curiosity. Jadi mereka tuh harus curious gitu, banyak pengen tahunya gitu, nggak berhenti ya. Kemudian is tactful and persuasive in working with author. Jadi dia punya cara persuasif ya, membujuk si author tuh entah gimana caranya editornya itu harus sinkron gitu ya dengan yang dia edit melalui tulisan aslinya si author. Kemudian has a sensitive understanding of language. Ini udah pasti dari bahasa-bahasa yang digunakan oleh si author, entah itu misalnya bahasanya formal, semi formal, atau kalau misalnya bahas percintaan intimate dan lain sebagainya, mereka tuh harus sensitif terhadap itu gitu ya. Kemudian keep secret, ada beberapa rahasia mungkin dari buku tersebut atau dari cerita author tersebut yang editor itu nggak boleh cepu ya kalau bahasa sekarang tuh, jadi harus keep secret. Kemudian show inisiatif itu udah pasti. Kemudian is resourceful and enjoy solving problem. Jadi dia menikmati problem yang dia hadapkan ketika mengedit atau mengkoreksi buku bacaan gitu ya atau bahan bacaan. And then care about the details. Dia harus peduli sekali dengan detail-detail yang dia temuin entah itu di wawancara atau ketika berhubungan langsung gitu ya dengan bahan bacaan tersebut. Oke, kemudian di sini editor and author. The editor job is to make the message clear but not to change it. Jadi tugasnya editor itu membuat pesannya itu jelas gitu ya. Jadi dia tuh editor bukan mengubah, justru dia tuh membuat bacaan itu lebih jelas, lebih clear dan tidak membingungkan pembaca gitu. Dan membantu tentunya si author itu sendiri. Jadi kualitas tulisannya tuh bagus bertambah lebih bagus lagi.
The publication will carry the author names. The author will get the blame for any fault, even if they are made by the editor. The author reputation, not the editor, is at stake gitu ya. Jadi kayak si editor ini udah mengkoreksi nih gitu. Sebenarnya yang reputasi yang sedang dijaga tuh ya si author itu sendiri gitu kan, karena memilih si editor ini untuk mengedit karyanya gitu. Jadi yang sering disalahkan ya penulisnya, padahal kadang itu kan tugasnya editor. Nah, makanya tadi editor itu ada kiat-kiat sendiri gitu ya, caranya gimana menjadi editor yang baik gitu. Good editors therefore are careful that any changes in the text do not introduce error, do not change the author message, and are really improvements gitu. Kayak tadi kan, tidak boleh mengubah message dari keaslian author itu sendiri. So, ini ada lagi editorial invisibility. A good editor work is invisible. Nah, jadi seorang editor itu lebih invisible ya, nggak kelihatan sebenarnya kerjanya. Padahal itu sangat banget kelihatan. Hasil editor itu bisa mendetek adanya typo, misalnya ada kesalahan kata yang kurang bagus dan lain sebagainya. Nah, it is the editor who is working, therefore the editor must be prepared to be invisible and must have the concept. Dia punya konsep walaupun invisible tapi kelihatan gitu. Oke, so ya itu dia presentasi dari kami, dari kelompok 2, dari Fatima Azhara dan Ade Surani Lubis. Oke, Ade, nampaknya udah selesai. Saya ucapkan thank you so much for the attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.